Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 26 Kunangan Peredatang, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu majelis guru SDN 26 Kunangan Peredatang, dan tentunya teristimewa kepada CGP Angkatan 11 dari SDN 26 Kunangan Peredatang, yaitu Pak Yoga Amarta. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di kelas 4 ini. Tentunya sekolah yang kita banggakan, SDN 26 Kunangan Peredatang. Dan salawat dan salam terpopuler kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah meninggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan hadis. Seandainya kita berpegang teguh kepada keduanya itu, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, demi barokahnya kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bertafakur sejenak, berdoa sejenak, yang akan kami pimpin sendiri. Berdoa kita mulai. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja untuk acara pertama, yaitu sambutan atau sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Jadi kepada Ibu, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di sekolah kita ini, melanjutkan aktivitas kita. Dan pada hari ini salah seorang guru kita akan menyampaikan nanti materinya tentang penerapan budaya positif kepada kita semuanya. Kemudian salawat beserta salam marilah sama-sama kita kirimkan pula kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan kita pencerahan sehingga kita bisa berada pada zaman yang beradab seperti sekarang ini. Bapak-bapak dan ibu guru yang kami hormati, serta calon guru penggerak kita, yaitu Pak Yoga Amarta, yang kami banggakan. Pada siang hari ini kita sengaja di sini berkumpul dengan tujuan untuk mendengarkan ataupun menyimak nanti bagaimana penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak calon guru penggerak Angkatan 11 kita pada hari ini. Di sini kami mohon kepada kita semuanya untuk bisa memberikan supportnya, kemudian untuk bisa memberikan semangat juga, serta bisa memberikan waktu kita sedikit untuk beliau agar jalan lancarnya acara kita ini. Jadi nanti mungkin Pak Yoga akan memberikan materi kepada kita semua dengan durasi yang cukup panjang, dan kita nanti akan menyimak, mungkin sekali akan juga bertanya jawab dengan Bapak Yoga. Di sini kami sangat berterima kasih sekali kepada Pak Yoga juga. Semangat selalu Pak Yoga dalam memberikan yang terbaik untuk sekolah kita ini, dan semangat selalu untuk menjalankan tugasnya, karena sudah separuh jalan ya Pak Yoga. Jadi insya Allah guru-guru dan rekan semuanya ini akan membantu Pak Yoga nanti, dan kita juga semuanya berharap nanti Pak Yoga juga bisa menerapkan budaya positif yang sudah dipelajari secara daring, dan nanti insya Allah akan Pak Yoga terapkan di sekolah kita ini. Jadi besar harapan kita, semoga dengan adanya calon guru penggerak dan guru penggerak di sekolah kita ini lebih memotivasi kita sendiri untuk bisa lebih memajukan sekolah kita ini demi suksesnya anak-anak didik kita nantinya.
Jadi semua marilah kita niatkan bahwa kegiatan kita ini adalah untuk anak, untuk bagaimana anak kita bisa nanti menjadi lebih baik ke depannya lagi demi terwujudnya pembelajaran yang berpihak dan berdampak kepada murid kita. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Selamat beraktivitas hari ini dan semoga acara kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas penyampaian atau pengarahannya kepada kita semua. Selanjutnya kita masuk acara yang kedua, yaitu penyampaian materi mengenai penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 dari SDN 26 Konangan Peredatang kepada Bapak Yoga Amarta SPD. Waktu depan kita persilakan. Baik, terima kasih Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah beri kita kesehatan, telah beri kita kesempatan untuk dapat berkumpul pada siang hari ini di sekolah SDN 26 Konangan Peredatang ini. Selalu menyampaikan salam, tak lupa juga kita tuturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam yang tidak berpendidikan ke alam yang berpendidikan seperti kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 26 Konangan Peredatang dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru dan pegawai tata usaha dan operator sekolah SDN 26. Nah Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk menerangkan penerapan budaya positif bagi kita semuanya. Nah Bapak Ibu, saya mau tanya dulu, apa sih budaya positif itu? Ada Bapak Ibu yang tahu nggak? Apa sih budaya positif itu? Bapak Asril? Terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktu diberikan kepada kami. Itu tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif. Kalau menurut kami sini budaya positif itu adalah satu kebiasaan yang harus kita lakukan, kebiasaan yang baik ya, yang pada anak kita untuk mencapai dan mempunyai karakter yang baik. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Asril. Untuk Bapak Ibu yang lain ada yang mau nambahkan apa itu budaya positif? Bu Pek? Halo Pak Rio, bisa menambahkan apa itu budaya positif? Baik, terima kasih Pak Yoga. Kalau menurut kami budaya positif itu mungkin tidak jauh beda ya sama yang dikatakan Pak Asril tadi. Menurut pandangan kami budaya positif itu tentunya ada dua kata yang kita ambil di sini, yaitu budaya dan positif. Budaya itu tentunya kebiasaan atau tingkah laku yang biasa dilakukan, dan tentunya tingkah laku itu dilakukan secara baik, dan kebiasaan itu maupun perbuatan itu dilakukan secara yang baik aja. Mungkin itu menurut kami Pak Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rio. Sebelum kita masuk untuk apa itu budaya positif, mungkin Bapak Ibu masih kekenyangan ya, baru sudah makan, jadi kita bertepuk lah dulu enggak? Bertepuk dulu. Baik, mungkin saya akan memimpin. Baik Bapak Ibu, untuk lebih semangatnya kita pada siang hari ini, marilah kita bertepuk dulu sebentar. Tepuknya ada nama 1, 2, dan 3. Berbeda ya sama tepuk yang biasa kita lakukan pada pagi hari ini. Tepuk 1 ini misalkan kayak gini. Tepuk 1, deng. Tepuk 2, deng. Up. Sebelah kanan.
Ya, tepuk duanya. Deng 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 deng. Up. Sebelah kiri ya, untuk tiganya tepuk tiga. Deng deng deng. Hey. Oke, bisa? 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 Oke. Nah, ya, satunya, duanya up, hey tiganya. Nah, silahkan di tempat duduk aja karena kita baru sudah makan. Yuk. Tepuk satu. Tepuk dua. Up. Lagi tepuk dua. Up. Tepuk tiga. Tepuk satu, dua, tiga. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangan dulu kita semuanya. Nah, apa itu budaya positif? Ini dia Bapak Ibu. Merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini kita juga sudah sering melakukannya. Seperti kita menunggu murid-murid kita di gerbang, menyalami anak murid-murid kita. Ya tak Bapak Ibu? Ya kan? Kita sudah biasa melakukannya. Kita lanjut. Nah, ini ada di sini paradigma perubahan. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Baik Bapak Ibu, di sini mungkin poinnya di sini disiplin. Bagaimana anak-anak kita disiplin, ya? Itu seharusnya mulai dari kita para guru ini, ya. Anak-anak murid itu kebiasaannya, anak-anak kan kebiasaannya mencontoh, ya Bapak Ibu ya, ya kan? Mencontoh. Kalau Bapak dan Ibu gurunya disiplin, otomatis anak-anaknya juga disiplin. Oke Bapak Ibu, lanjut. Disiplin dikaitkan dengan 5 kontrol guru. Dikaitkan dengan apa itu 5 kontrol guru? Kita lihat. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Dan yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana sih guru sebagai penghukum itu? Ada Bapak Ibu yang tahu? Silakan raise atau angkat tangan. Bagaimana guru sebagai penghukum? Bisa dicontohkan? Dua, silakan. Mungkin menurut kami di sini guru sebagai penghukum, apabila anak melakukan suatu kesalahan, jadi gurunya bertindak untuk memberi berupa hukuman. Itu hukumannya yang bagus, bukan hukuman yang apa tuh? Tidak kekerasan. Iya, ya seperti itu kira-kira Pak Yoga. Oke, terima kasih Bu. Ada yang lain menambahkan? Masih guru sebagai penghukum? Ada yang lain? Bagus? Atau Ibu kepala sekolah kita lah? Oke, nanti katanya. Yang lain? Bu Dona? Nah, atau guru pembuat rasa bersalah lagi? Ada yang bisa? Bagaimana sih guru pembuat rasa bersalah itu? Dan contohnya apa sih? Coba Bapak mungkin bisa? Nasril?
Yakin ditambahkan oleh Ibu Kepala Sekolah kita? Oh, baiklah. Jadi teori kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum, tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Oo. Kemudian yang kedua, posisi guru itu adalah membuat rasa bersalah. Yang mana kini mungkin sering juga kita lakukan di sekolah kita. Kita berbicara kepada murid, namun murid itu nanti akan merasa dirinya bersalah. Kita bicara biasa saja, lemah lembut saja. Mungkin kita nanti, oh kamu jangan begitu, nanti orang tua marah. Maka anak itu akan merasa dirinya sangat bersalah. Kita berbicara kepada anak dengan mengatakan bahwa sesuatu yang dilakukannya itu tidak baik, sehingga anak selalu dalam pemikiran dia berada pada kesalahan-kesalahan. Jadi di sini sifat kita itu bukan mendidik ya, tetapi kita justru menjerumuskan anak sehingga anak merasa bersalah dengan perkataan kita, walaupun kita mengatakannya dengan lemah lembut. Mungkin itu sedikit Pak Yoga. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Dengan guru membuat rasa bersalah ini di sini mungkin bagaimana sih guru itu membuat anak itu merasakan bersalah, ya itu. Tapi seperti yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah kita tadi, dengan kata-kata yang lembut. Nah, lanjut, guru sebagai teman. Ada yang bisa menyampaikan bagaimana guru itu sebagai teman? Ya Bu, ada lagi? Bopet? Guru sebagai teman. Bagaimana guru itu sebagai teman bagi murid kita? Nah, Mario? Baik, terima kasih Pak Yoga. Kita dari 5 kontrol yang ketiga lagi ya, guru sebagai teman. Jadi menurut kami kita tahu teman itu adalah tempat bercerita. Tentunya nanti kita selaku guru bukan hanya mendidik, menyampaikan materi, tapi juga tempat anak didik kita bercerita. Contoh, mungkin ada persoalan anak-anak didik kita di sekolah, namun kita sebagai guru juga bisa menjadi seorang teman dari anak kita itu. Jadi kita tahu bagaimana perkembangan anak didik kita baik di sekolah maupun nanti di rumahnya. Mungkin itu dari kami Pak Yoga. Baik, terima kasih Pak Rio. Nah, yang terakhir itu adalah guru sebagai manajer. Nah, bagaimana ini manajer, kata-kata manajer ini? Pemantau ya? Pemantau dulu. Oke. Bagaimana nih guru sebagai pemantau dulu? Ada yang bisa dijelaskan? Gak apa-apa salah, nanti kita diskusi sama-sama di sini. Pak Randi, ada yang bisa? Bagaimana guru sebagai pemantau? Mata-mata. Ya, mata-mata. Pak Agus? Pas. Ya. Pak Asril? Guru sebagai pemantau. Terima kasih Yoga. Yang keempat yaitu posisi kita guru itu sebagai pemantau. Itu artinya memantau artinya mengawasi. Jadi mengawasi pada saat kita mengawasi itu kita itu penuh tanggung jawab tentang perilaku anak kita. Jadi di sini mungkin itu berdasarkan pada peraturan itu yang berlaku di sekolah kita. Jadi kita mungkin bisa untuk mengarahkan ke yang lebih baik. Terima kasih. Jadi intinya mengawasi apa ya? Jadi guru sebagai pemantau itu artinya sebagai pengawas, ya, atau mengawasi murid-murid kita. Dan yang terakhir sebagai manajer. Dalam kata luas ini sebagai manajer, dalam kata luasnya apa itu
Nah, kalau di perusahaan-perusahaan kan dinamakan dengan bosnya. Nah, kalau di sini di sekolah kita guru sebagai manajer. Guru macam apakah kita sebagai manajer itu? Silakan. Bapak? Hah? Bu Dona? Coba dulu. Coba. Apa? Salah. Gak apa-apa salah, nanti kita bahas sama-sama. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Guru sebagai manajer, nanti kita bahas sama-sama. Kita bahas satu persatu. Nah, di sini guru sebagai penghukum. Baik, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu dalam kata luasnya. Ya, di sini di sekolah mungkin kita tidak menggunakan kata-kata ini, tidak menggunakan fisik. Ya kan Bapak Ibu? Ya kan? Ya. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, kita kan banyak nih, paling banyak nih saya rasa guru sebagai penghukum ini paling banyak. Kata-katanya ada di sana, patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Ada nggak kita melakukan itu? Ada kan? Ada. Nah, yang kedua kata-katanya sering kayak gini, kamu selalu saja salah, ya kan? Banyak. Yang ketiga, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Pasti kamu selalu yang terakhir selesai. Pasti ada. Misalkan kita mau menyuruh anak kita mengerjakan tugas, namun anak itu aja yang terakhir selesai. Pasti keluar kata-kata itu dari kita. Ya apa tidak? Ah iya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara penghukum ini. Jadi tidak hanya penghukum saja. Dikatakan di sini ada satu cara. Jadi tidak satu aja caranya untuk menjadikan anak-anak kita menjadi lebih baik. Ya Bapak Ibu, selanjutnya guru pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang kata Ibu Kepala Sekolah kita tadi, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini kata-katanya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Karena kita kata-kata itu keluar dari kita kepada anak didik kita. Ada tak? Ada tak? Ada. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Pasti ada. Yang ketiganya, gimana coba kalau orang tua kamu kamu berbuat begini? Ada kan? Ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Pasti ada. Iya. Gimana bukan bahasa kita ya? Iya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi di sini pembuat rasa bersalah ini, saya rasa di sini bagus kita lakukan kepada murid-murid kita. Cuman kita pandai-pandailah merangkai katanya. Ya Bapak Ibu ya, pandai-pandai merangkai katanya biar murid itu merasa salah sendiri, ya. Biar dia introspeksi diri ke depannya. Nah lanjut Bapak Ibu, guru sebagai teman. Nah, guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid-murid
melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, dan guru itu akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ada tak kita mengatakan itu kepada anak-anak kita? Sering katakan, ayolah tolong apa demi apa? Ada kan Pak? Pak Rio? Ada kan? Nah, ayolah bantu demi apa? Nah, iya. Yang keduanya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, di sini guru juga apa namanya itu? Mentang-mentang awaklah majanyo. Nah, jadi kita anak didik itu harus diikuti apa kemauan gurunya. Ada kan? Ada tak apa ibu kayak gitu pada muridnya? Ada tak? Nah, yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu atau bapak bantu bereskan. Dan kata-kata di sini saya rasa sudah ada keluar dari mulut kita kepada anak murid kita, ya kan? Ya kan? Nah, lanjut. Sebagai pemantau ini, nah ini yang di Pak Esther jelaskan tadi, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Tidak dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, ini pemantau ini merupakan berupa, kalau di polisinya ini apa namanya Pak Leo? Kalau di satuan polisi pemantau ini apa namanya ini? Hah? Iya, intel kan? Intel. Jadi yang guru pemantau ini banyak berupa pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalkan peraturannya apa? Apa yang pernah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melakukan perbuatan yang salah? Nah, itu dia Bapak Ibu. Dan selanjutnya manajer. Nah, ini yang bos tadi. Kalau di suatu perusahaan, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi di sini manajer ini hanya mengontrol ya, agar perbuatan murid itu tidak melenceng dari aturan-aturan kita. Jadi diserahkan kepada murid bagaimana solusinya yang terbaik, kita mau meluruskannya nanti. Ya Bapak Ibu, ada yang mau bertanya tentang 5 kontrol guru ini? Pak Asril, ada yang mau dipertanyakan? Nah, di sini sebagai apakah aku? Yang pertama, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ini sebagai apa gurunya ini ya kalau yang di sini? Hah? Pembuat rasa bersalah? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Hah? Merasa bersalah? Pak Asril? Pak Rio? Berapa kali? Kita bahas soal nomor 1 dulu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, penghukum atau pembuat rasa bersalah? Tergantung pada rasa berapa. Nah, Kalau 5
namanya berapa kali kamu sudah berberitahuan hukum itu. Tapi kalau berapa kali ayo lari sedikit bisa pada posisi ini. Oke. Nanti kita hilangkan tanda tanya ini. Ini yang Berapa kali menentukan. aku harus beritahu kamu yang Nah, ya oke. Kita hilangkan tanda tanyanya. ya. Ayo. Sebagai hukum. Nah, soal yang kedua, kamu selalu saja salah. Nah, Jelas itu. jelas. Jelas itu karena Apa jelas? hukum. Hah? Hukum? Ada. Kita balik lagi ya, kita balik. Ini hukum. Kamu sudah salah. Hukum kan? Ya. Lanjut. Ini ya, merasa bersalah yang berapa kali tadi? Yang mana? Nih, Nih. berapa kali Bapak harus memberitahu? Iya, pembalasan. Nah, itu bukan pembalasan. Di mana? Apa soal pertama tadi? Berapa kali? Berapa kali Bapak harus memberikan kamu ya? Berarti membuat rasa bersalah. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut nomor 3. Apa yang telah kamu lakukan? Memantau. Ya, suatu pertanyaan tadi. Memantau. Deal ya? Bapak? Pak Surya, deal? Nah, yang nomor 4. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Yang manajer? Ya. Manajer, lanjut. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Kita coba lihat video tentang 5 kontrol ini. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah, yang pertama tadi sebagai apa gurunya? Hukum. Halo, Bapak Ibu guru calon guru. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Nah,
Sebagai apa guru ini? Membuat rasa. Membuat rasa bersalah. Lanjut. Tanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Hah? Jadi gimana ini gurunya? Teman, karena sudah dibilang juga ya. Kita kan teman. Apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Yang tadi, Bu, guru olahraga tadi. ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya telah mengumpulin tugas. Teman, sudah. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Itu yang belum berarti ya. Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Tiap malam sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, oke, Bapak Ibu. Yang terakhir tadi guru sebagai manajer. Jadi saya rasa Bapak dan Ibu tentang teori 5 kontrol tadi sudah paham ya Bapak Ibu ya? Sudah paham ya? Nah, kita lanjut dengan sebelum kita lanjut dengan keyakinan kelas ini, baiknya kita speaking dulu lah supaya tidak ngantuk. Kalau bisa silakan Ibu dan Bapak berdiri. Kita joget dulu lah. Biar
Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua ya Bapak Ibu. Biar tidak ngantuk. Nah, kita masuk lagi sekarang ke keyakinan kelas. Nah, bapak, ibu-ibu, di kelas kita pasti sudah membuat keyakinan kelas kita sendiri. Itu keyakinan kelas kita sendiri itu bermacam-macam, ya, tergantung dengan kesepakatan kita bersama murid-murid kita. Beda-beda itu Bapak Ibu. Yang di kelas 1 misalkan dengan kelas 2 beda kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya. Bapak Ibu, ada yang tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Ya Pak Sir, bisa menjelaskan apa itu keyakinan kelas? Kan kita sedang membuat itu keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita. Terima kasih Pak Yoga. Tentang keyakinan kelas ini menurut kami ini suatu penerapan positif yang harus dilakukan pada anak didik kita atas kesepakatan bersama kelas. Baik, terima kasih kepada Pak Abdul. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Bapak, Budana, Aryo, bisa menambahkan apa itu keyakinan kelas? Sama dengan Bapak Abdul. Nah, keyakinan kelas itu mari kita lihat ya, apa itu dengan keyakinan kelas. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang, suku, negara, bahasa maupun juga agama. Lanjut Bapak ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas juga ada 7 poinnya pembentukannya. Yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Apa sih yang lebih abstrak itu? Dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, yang lebih abstrak di sini kebaikan dan kebenaran. Ya Pak Ibu ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak itu adalah kebaikan yang bersifat lebih kebaikan dan kebenaran. Yang keduanya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, dalam bentuk positif ini apa Ibu? Berarti tidak negatif. Nah, posisi dalam bentuk positif ini mungkin ada yang bisa mencontohkan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, mungkin Ibu Kepala Sekolah bisa menambahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di mana pembentukan keyakinan kelas ini tadi telah dikatakan bahwa keyakinan kelas itu berasal dari nilai-nilai universal atau nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya yang bisa diterapkan di kelas berdasarkan kesepakatan. Kemudian kesepakatan itu kita lahirkan memang dari musyawarah di kelas, diskusi bersama warga kelas. Kalau tentunya kita di sini tentu saja bersama murid. Tadi Bapak Yoga menanyakan tentang keyakinan kelas positif ya, dengan kalimat positif. Ini misalnya contoh begini Pak, kita ingin membuat suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, misalnya kita buat jangan buang sampah sembarangan, kan begitu. Jadi seharusnya kita tidak menggunakan kata jangan, karena kata jangan itu dinilai adalah kata-kata negatif. Alangkah lebih baiknya kita cari ungkapan kata yang menghindarkan kata jangan. Misalnya, yuk kita rapikan kelas. Ya, aja, atau misalnya jangan datang terlambat misalnya. Jadi kita hilangkan jangan datang terlambatnya, kita tukar dengan
datang tepat waktu misalnya. Jadi kita tidak boleh membuat di dalam keyakinan kelas itu kata-kata jangan ataupun kata-kata tidak boleh begitu ya. Kita hindarkan itu. Misalnya kita ingin kelas kita bersih ya, jangan buang sampah sembarangan. Tidak demikian, kita buat menjaga kelas dengan baik misalnya. Jadi kita usahakan kalimat kita itu kalimat positif, kita hindarkan kalimat negatif. Kemudian mungkin jadi pernyataan-pernyataan universal kita itu bersifat menyeluruh ya. Jadi kita tidak mengkafir nanti anak-anak kita itu tidak merasa diasingkan. Misalnya ada satu anak, maaf di sini kita misalnya anak ada non muslim ya, jadi kita nanti membuat keyakinan kelas bagi umat Islam tidak boleh seperti itu. Jadi karena anak-anak kita ada yang berbeda dengan kita agamanya, ataupun dari segi suku, dan juga mungkin nanti akan ada dari segi bahasa juga. Misalnya di sekolah kita ada anak Jawa ya, kita membuat keyakinan kelas dengan bahasa Minang itu kalau bisa dihindari, bahkan mungkin tidak boleh seperti itu. Mungkin itu sedikit Pak Ira. Baik, terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah kita. Cukup lengkap ya, yang apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita tentang perkataan yang positif dalam bentuk positif dan universal. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, di sini mungkin paling setidaknya 5 atau 6 keyakinan kelasnya. Jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak seperti yang di sini lupa oleh murid kita. Jadi yang mudah-mudah dipahami aja yang dibuat. Ya Pak Ibu ya. Lanjut nomor 5, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, di sini jangan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, kita buat juga kesepakatan kelasnya. Ya Pak, ya Pak ya, Ibu. Oke, selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita diskusikan dulu dengan semua murid kita bagaimana keyakinan kelas yang kita buat itu. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, di yang nomor 7 ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu di sini. Nah, saya lihat di sini juga ada kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas sama keyakinan kelas nggak? Sama nggak? Sama nggak? Keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Sama nggak Bapak Ibu? Hah? Sama nggak Bapak Ibu? Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Beda atau sama Mas Rio? Mario? Silakan pendapatmu Mario. Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Sama ya. Kalau kami sama. Sama apa ya? Mario ya? Sama kalau Kalau menurut saya juga sama. Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sama. Kita lihat di sini isinya apa saja dengan kesepakatan kelas di kelas 4 ini. Kehadiran datang pulang tepat waktu. Oke, di sini datang tepat waktu, pulangnya juga tepat waktu. Ya Bapak? Ya Bapak? Iya. Nanti di sini sudah dikatakan pulang tepat waktu. Mau tidak mau nanti bel pulangnya anak murid-muridnya harus pulang, tidak boleh lagi menunggu selama 5 menit atau sekian menit. Ya Bapak? Tergantung, masih tergantung. Nah, selanjutnya berhalangan hadir harus minta izin. Oke. Selanjutnya pakaian selalu rapi dan lengkap. Terus disiplin belajar, memenuhi peraturan kelas, tidak melakukan bullying atau bully. Nah, Bapak Ibu, ini saya juga ada contoh keyakinan kelas. Nah, di sini ada nilai-nilainya Bapak Ibu. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai apa yang terdapat di sini?
itu disiplin, apakah itu saling menghormati atau gimana? Pengelas sholat, kembalikan barang ke tempatnya. Ya, ini sebenarnya ini Bapak ya, ini maaf sedikit ya, jadi kita mungkin agak berbeda keyakinan dengan kesepakatan itu. Jadi kesepakatan itu memang kalau dibilang sama boleh, kalau dibilang berbeda juga boleh. Bedanya begini Pak Yoga, kalau keyakinan jelas adalah nilai-nilai itu betul yang kita buatkan. Misalnya kalau seperti keyakinan kesepakatan kelas Bopet, kehadiran pakaian, kemudian disiplin, itu masuk baru keyakinannya disiplin. Jadi nilai keyakinan universalnya disiplin. Kemudian dipilah-pilah menjadi datang tepat waktu kan disiplin juga. Berpakaian rapi kan disiplin juga. Kesana juga. Jadi keyakinan kelas adalah lebih luas dari kesepakatan kelas. Bedanya di sini mungkin nanti kalau keyakinan kelas adalah kita buat dalam jangka panjang, kesepakatan kelas bisa kita rubah setiap hari. Jadi kesepakatan kelas itu setiap kita akan mengajar bisa kita rubah. Misalnya di hari ini beda dengan besok, kesepakatan kita boleh. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang harus kita capai, nilai universal yang harus kita capai dalam 1 tahun ini. Jadi itu tetap itu, ya. Kemudian dalam 6 bulan boleh kita ubah 1 semester. Namun kesepakatan kelas dan peraturan kelas tergantung situasi, kondisi dan situasi di sekolah kita. Hari ini beda, mungkin pelajaran olahraga beda kesepakatan kelasnya dengan pelajaran IPAS misalnya. Bopet mengajar IPAS, besok mengajar PKN, mungkin beda kesepakatan kelasnya. Jadi itu mungkin tambahan dari saya. Kalau untuk keyakinan kelas di sini, satu, kembalikan barang ke tempatnya. Berarti apa, nilai apa di sana yang kita yakini di sana? Ya. Jadi saling menghormati, nilai apa di sini? Tentu saja ini sudah jelas kalau saling menghormati. Kalau hadir di sekolah 5 menit, tentu saja ini nilainya disiplin kan. Jadi mungkin keyakinan kelas lebih luas dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas lebih luas lagi daripada peraturan kelas. Mungkin itu tingkat-tingkatannya Pak Ibu. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Jadi yang tadi kita bahas lagi ya tentang kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi kata Bu Kepala Sekolah kita tadi, keyakinan kelas beda dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu 1 tahun lamanya atau lama, jangka waktunya lama. Tapi kesepakatan kelas itu per kita masuk, ya gitu ya Bu. Situasional. Jadi kesepakatan kelas itu bisa berubah-ubah, ya gitu ya Bu ya. Jadi kesepakatan kelas boleh kita ganti pas kita masuk ke kelasnya itu. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita buat dalam jangka waktu yang lama. Nah, baik, terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah kita untuk sudah menerangkan tentang keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu. Jadi mungkin saya juga introduksi diri itu besoknya lagi dengan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Bapak juga Bapak di sana ditulis kesepakatan kelas. Bapak lanjut. Nah, di sini tadi lupa saya. Oke, hadir di sekolah 15 menit. Nah, di sana nilai apa yang masuk? Disiplin. Jadi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Anak-anak harus hadir. Yang keempatnya kerjasama. Mang nilainya kerjasama. Ya. Yang kelima, hindari melakukan kekerasan. Nilainya apa di sana? Hindari melakukan kekerasan. Nilainya apa Bapak Seru? Menghargai satu sama lain. Jawaban Bu, kita lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini kita lanjut aja lah. Kita lanjut. Ini dia. Kebutuhan dasar manusia ada 5.
Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebutuhan kekuasaan dan penguasaan, yang keempat kebutuhan kebebasan, yang kelima kebutuhan kesenangan. Oke Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup contohnya seperti apa yang di sini Bapak Ibu? Hah? Iya, makan, minum, apa lagi? Pakaian, sandang pangan, ya Pak? Pakaian, makanan, minuman. Nah kita lihat, ini dia kebutuhan bertahan hidup. Di sini yang paling pertama kesehatan. Ya, kesehatan ya. Jadi walaupun kita ada makanan, kita ada minuman, tempat tinggal yang bagus, tapi kita tidak sehat, bagaimana kita menikmati? Ya betul tidak? Nah, iya. Aspek fisiologisnya seperti kesehatan, makanan, dan tempat tinggal. Bagi murid, kebutuhan ini juga melibatkan perasaan aman dan perlindungan. Ya lanjut. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Manusia membutuhkan hubungan sosial dan rasa diterima oleh orang lain. Lanjut. Yang ketiganya kebutuhan kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan ini terkait dengan pengakuan atas kemampuan dan keberhasilan. Nah, contohnya di sini ya Pak Ibu ya, kesempatan bagi murid dan untuk merasa berdaya dan memiliki peran aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat, kebutuhan kebebasan. Nah, contohnya di sini dapat memberikan pilihan, otonomi dalam pembelajaran. Lanjut, nomor 5, kebutuhan kesenangan. Pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif memenuhi kebutuhan ini. Contohnya menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan menghibur. Jadi itulah 5 kebutuhan manusia tadi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan segitiga restitusi. Sebelum kita masuk dengan segitiga restitusi ini, saya minta Ibu kepala sekolah dulu, apa sih itu segitiga restitusi? Silakan Ibu. Baik, jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu bentuk daripada penghijauan tahan atau perwujudan daripada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh guru terhadap murid di sekolah dalam menangani kasus-kasus yang ditimbulkan di sekolah dengan 3 langkah. Langkahnya yaitu yang pertama yaitu memvalidasi tindakan, kemudian yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi tindakan, dan yang terakhir keyakinan ya Pak ya, menanyakan keyakinan ya. Jadi dalam langkah-langkahnya yang sejogjanya kita, jadi kita nanti akan ada 2 pilihan nanti. Bagaimana itu nanti kita dalam menanyakan keyakinan kepada murid tentang masalah yang dia buat. Jadi kita nanti di lapangan akan menemukan murid dengan berbagai tingkah polanya, termasuk dengan kesalahan-kesalahan yang dia buat. Bagaimana kita nanti akan menstabilkan ataupun mencari solusi dari kesalahan-kesalahan yang dibuat tadi. Jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu cara yang sewajarnya dilakukan guru, yang seharusnya dilakukan guru di sekolah untuk menstabilkan keadaan murid tersebut setelah dia melakukan suatu kesalahan. Mungkin itu Pak ya. Baik, terima kasih para Ibu kepala sekolah. Jadi segitiga restitusi ini adalah bentuk dari penyelesaian masalah. Ini dia. Ini gosengnya. Proses menciptakan kondisi sebagai peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kata goseng. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini dia gambaran restitusi apa yang disampaikan oleh Ibu kepala sekolah kita tadi. Ini dia. Yang pertama kita menstabilkan identitas.
Apa saja kita perkataan kita yang untuk menstabilkan identitasnya. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang keduanya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalkan gini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Bapak juga pernah melakukan halnya yang dulu. Di sini lanjut, sudah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salahnya. Di sini kata-katanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang keduanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu kata-kata untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, seterusnya lagi kita tanya lagi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, misalkan dia datang terlambat, kita buat ini dulu. Kenapa datang terlambat? Kita tanyakan dulu. Nah, kita validasi tindakannya, terus kita tanya keyakinan kelasnya. Bagaimana kalau kita datang terlambat? Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Mario? Pas? Kita lanjut ya. Ini dia. Apa di sini garis-garisnya menstabilkan identitas. Ini berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-katanya ya Pak Ibu ya. Ada di sini berapa banyak kata-katanya? Ada 6 kata-katanya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisanya seperti ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Terusnya kamu berhak merasa begitu. Nah, ini validasi tindakan yang salahnya. Yang ketiganya, menanyakan keyakinan. Nah, ini dia, seperti apa menanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu dia, tentang menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat videonya Bapak Ibu ya. Sambil Iya, Sarah. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Bapak Ibu, mungkin ada kesalahan teknis di sini Bapak Ibu, kita lanjut saja ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada refleksi. Sejauh ini apa yang sudah saya paparkan tadi. Nah, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu saat ini? Silakan Pak Rio. Baik, Pak Yoga, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Jadi hari ini adalah suatu momen yang berharga bagi kita ya, dari pemaparan materi yang Bapak sampaikan. Di sini tentu kami merasa pertama itu senang. Kedua tentu pertemuan kali ini itu menjadi pelajaran bagi kami secara pribadi. Kenapa? Dari berbagai bentuk penyampaian tadi, yaitu yang pertama ada yang namanya tadi 5 kontrol yang harus kita lakukan bagi seorang guru. Kemudian bagaimana kita memahami yang namanya dengan segitiga restitusi, dan itu adalah suatu pelajaran yang berharga bagi kita tentunya guru, bagaimana tindakan-tindakan yang akan kita lakukan terhadap murid kita ke depan. Jadi sekali lagi kami itu merasa senang juga untuk hari ini, dan tentu sebagai guru kami ingin kedepannya lebih baik lagi terhadap
penyampaian materi yang Bapak sampaikan saat ini, dan tentu sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana 5 kontrolnya guru itu, bagaimana kita memahami yang namanya segi 3 garis titus itu. Mungkin itu Pak Yoga, terima kasih dari kami. Baik Pak Dio, terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan bagaimana perasaannya saat ini, Pak Azril? Terima kasih Pak Yoga. Kalau perasaan dari kami yang pendidikannya inilah nampaknya sekarang dari Abang yang Bapak yang disampaikan oleh Pak Yoga tadi, ini sudah banyak untuk menambah, pertama untuk koreksi diri sebagai seorang guru, dan juga bisa menambah wawasan kami. Jadi selaku pendidik itu banyak kekurangan sana sini. Mudah-mudahan kedepannya Bapak yang disampaikan bisalah mengarah kepada apa yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Azril. Baik, kita minta juga perasaan ibu kepala sekolah kita. Bagaimana sih perasaan ibu kepala sekolah? Kalau tanya perasaan, Pak Yoga, hari ini sangat senang sekali karena yang pertama tentu saja kita mendapat ilmu ya Pak Azril, Pak Rio, dan ibu-ibu lainnya. Tambahan ilmu dari Bapak Yoga mungkin bisa menjadi motivasi juga bagi guru-guru kita, yang mana tadi Pak Yoga telah menerangkan banyak materi, dan paling berkesan nanti kita akan berusaha menjadi seorang manajer ya Pak Ibu. Kita jangan bertindak sebagai penghukum, jangan kita sebagai pemberi rasa bersalah, ya. Bahkan dari pemantau pun kita nanti akan tidak boleh, dan alangkah baiknya kita nanti akan bersikap sebagai manajer atau seorang pemimpin yang bisa menanyakan berdasarkan keyakinan dan kesepakatan bersama murid kita. Kemudian jadi mungkin masalah segitiga restitusi mungkin nanti akan kita perbanyak lagi di Kombel ya Pak ya, karena mungkin tadi sepintas lalu kita belum begitu mengerti, jadi nanti akan kita tingkatkan di Kombel. Perasaan bangga juga terhadap Bapak Yoga yang telah berhasil menyampaikan materi hari ini. Mudah-mudahan Pak Yoga cepat selesai pendidikannya dan menghilangkan C-nya, tinggal guru penggeraknya saja lagi, supaya nyatanya lebih jelas dan nampak lagi di sekolah kita ini. Kemudian lagi perasaan saya hari ini, saya juga merasa senang, sudah bangga juga, terharu juga Pak, ya, karena di jam seperti ini guru-guru kita masih bisa dan masih mau mengikuti kegiatan kita ini. Hanya itu mungkin perasaan dari kepala sekolah pada saat hari ini Pak. Positif Pak, perasaan positif. Oke, baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Baiklah Ibu Bapak semuanya, sebelumnya saya minta maaf tadi yang mengganggu waktu Bapak Ibu jam-jam genting ini. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Salah dan jagal saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus sekali lagi buat baik Bapak Ibu, mungkin itu penyampaian materi dari guru atau CGP angkatan 11 dari SDN 26 Kurang datang, yaitu Bapak Yoga Marta SPD. Jadi dari penyampaian tadi dapat kita petik kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya yang pertama yaitunya mengenai disiplin. Tentunya disiplin itu kita mulai dari kita selaku guru dulu. Kenapa? Murid adalah kebiasaannya itu mencontoh. Jadi kalau kita yang memulainya dulu, murid akan mencontoh kita. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti kita menyikapi 5 kontrol yang harus disesuaikan oleh guru. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kita seharusnya menjadi manajer
menjadi pemimpin untuk anak-anak kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita juga selaku guru bisa memahami bagaimana bentuk dari segitiga restitusi. Mungkin itu kesimpulan yang dapat kita petik pada hari ini. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas materi yang diberikan kepada kita oleh Bapak Yoga. Jadi kami selaku pembawa acara, karena kita membukanya tadi dengan basmalah, alangkah bagusnya untuk di akhir ini kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu dari kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf, banyak maaf.